Ibu kota memang kadang menakutkan, tapi percayalah kawan, ibu kos yang sedang marah jauh lebih menakutkan daripada ibu kota. Teman yang baik tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal bodoh sendirian. Kalau teman satu kos yang baik, pastinya tidak akan membiarkanmu bayar kos sendirian. Nggak akan pernah tahu teman yang pernah berjanji tidak akan saling menikung gebetan. Belum tentu juga dia tidak akan menikung duit kos-kosan. Setan apa yang paling seram? Standar hidup di Jakarta yang makin hari makin tinggi dan bikin ngos-ngosan cari rezeki. Semua masalah pasti akan berlalu. Ya, berganti dengan masalah yang baru. Namanya hidup itu banyak rintangan. Kalau banyak rantangan, itu namanya catering. Potong bebek angsa, masak di kuali. Berteman belum lama, tapi udah kerap kali. Susah senang bersama, inilah baru sahabat sejati. Setelah hujan badai, biasanya akan ada pelangi. Tapi kalau nggak ada pelangi, ya jangan pelongo-pelongo nyariin. Karena yang penting, matahari muncul dan bersinar lagi. Warna-warni kehidupan itu kayak ke tembok. Apapun warnanya, mau hijau, kuning, atau kelabu, dinikmatin aja. Asal kita nggak ganggu tembok orang dan nggak punya muka tembok yang mengganggu hidup orang lain. Itu lebih bagus. Gak selamanya setiap peluang bakal berujung cemerlang. Ada kalanya malah jadi mengundang malang. Tapi jangan khawatir kawan, selalu ada kesempatan untuk gratisan. Menolong dan berbuat kebaikan itu seharusnya nggak ngarepin kembalian. Tapi kalau yang ditolong ngasih kembalian sekalian lebihan, ya emang udah rezeki dari Tuhan. Katanya, orang baik pasti akan ketemu dengan orang baik pula. Jadi, yang penting baik aja dulu. Nah, kalau orang ganteng pasti ketemu sama orang cakep. Buktinya, saya ke Jakarta langsung ketemu sama Melanie. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pantesan aja gak laku-laku, gebetan aja ditikung teman. Begitu banyak makanan di Indonesia, kenapa gebetan gue juga yang diembat men? Tidak ada usaha yang sia-sia. Yang sia-sia itu cuma cinta yang tak pernah tersampaikan. Sahabat itu kalau ada di depan mata kadang pengen ditampar. Tapi ketika dia nggak ada, kamu merasa seolah ada bagian dari dirimu yang diembat. Bapakku bilang selalu sedia payung sebelum hujan. Tapi aku ingin bilang, hei kamu, gak maukah kau sedia aku sebelum hujan? Ya siapa tahu butuh buat angkat jemuran. Jomblo memang mengenaskan, tapi percaya deh sob, lebih mengenaskan lagi di Uber suruh nikahin anak orang. Mas Alan bilang,
Diet ngilangin lemak itu berat, tapi kayaknya gak seberat diet ngilangin si dia dari pikiran saya. Menurut ilmu fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau ngerasa hidup kau penuh dengan tekanan, mungkin karena kau kebanyakan gaya. Jika bohong adalah pekerjaan, pasti saya bisa cepat kaya. Tapi kata bapak saya, bakalan gak berkah dan bertahan lama. Jadi, haruskah aku lari ke hutan, belok ke pantai, lalu berenang bersama lumba-lumba? Seseram-seramnya suara ketawa si mbak baju putih, lebih seram lagi kalau ditinggalin si dia pas kita lagi sayang-sayangnya. Apalah arti bergandengan tangan jika hati saja masih belum sejalan? Apalah arti 200.000 dibanding kepercayaan sahabatmu? Sahabat sejati itu mirip pipis di celana. Semua orang bisa melihat, tapi cuma kita yang bisa merasakan berbagai perasaan di dalamnya. Kadang hangat, kadang malu-maluin, dan kadang juga ngeselin. Jangan malu minta maaf kalau memang kau salah. Malu itu kalau kau tak punya duit tapi gayamu selangit. Dalam hidup ini kita harus punya kawan dan saling tolong menolong. Karena kita ini makhluk sosial. Ya kadang untung, kadang sial. Cinta itu ibarat medan perang. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Hanya para pahlawan hati sejati yang bisa mengibarkan bendera kemenangan. Hidup di Jakarta itu seperti masuk ke rumah hantu. Meski sudah menyiapkan mental dan segala hal, selalu aja ada sesuatu yang tak terduga muncul tiba-tiba, bikin hati merana. Mungkin begini rasanya, luka tapi nggak berdarah. Dada sesak, perut mules, badan lemas, sampai kita nggak bisa lagi bedain ini patah hati atau kena diare. Seberat apapun masalah lo, jangan ditimbang. Gak akan laku sob. Asikin aja. Ternyata benar kata orang, kemarau setahun bisa dihapus oleh hujan sehari. Impian bertahun-tahun bisa rusak gara-gara masalah dan keegoisan sendiri. Camkan itu di sana. Orang pintar sering kalah sama orang beruntung. Orang beruntung kalah sama orang ganteng. Nah, orang ganteng yang beruntung itu yang paling harus dihindari sama orang pas-pasan kayak kita. Kata mamaku, nama adalah doa. Tapi haruskah ku ganti namaku menjadi Amin agar selalu kau sebut namaku di tiap doamu? Di Jakarta ini tak ada lagi sumur di ladang untukku menumpang mandi. Dan saat ini ku sadari,
tak ada rahasia yang abadi kecuali yang dibawa mati. Kalau mencintaimu adalah suatu kesalahan sampai membuat saya selalu terjatuh, biar saja. Saya rela kok salah dan jatuh terus. Mendung belum tentu hujan. Saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Dan PDKT belum tentu jadian. Tapi yang saya harapkan, ketika mendung langsung turun hujan. Karena ketika PDKT, saya berharap kita bisa jadian, lalu langsung ke pelaminan. Perempuan datang atas nama Melanie. Dia senang membuat diri ini bermimpi dengan tinggi. Lalu dengan tega dia hempaskan lagi. Ada apa dengan Melanie? Sungguh hati ini tak mengerti. Kata suami ibu saya, belajarlah dari bulu ketiak. Walaupun selalu terhempit, dia akan tetap tumbuh dan tegar bertahan. Kata Nang Boruku, menggapai mimpi yang tinggi itu butuh pijakan yang kuat untuk melompat. Pantang menyerah dan selalu berdoa adalah salah dua pijakannya. Nah, salah tiganya, dia cinta di hati. Cuaca yang berubah-ubah aja bisa bikin sakit. Apalagi sikap kamu yang kadang panas, kadang dingin, rasanya kayak dimainin. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kita digariskan bertemu dengan seseorang, itu memang sudah takdir. Kalau belum takdirnya, coba aja digaris sendiri. Lurus tapi. Saya menjauh bukan karena tak lagi butuh. Mungkin dengan sesekali ditinggalkan, kamu tahu seperti apa rasanya kesepian. Sejak sore ini, saya akhirnya tahu wanita menangis bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan mereka. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang terus berusaha. Meskipun kadang jalan itu tak selamanya mulus. Kalau terlalu mulus, cek dulu, jangan-jangan habis operasi plastik tuh jalan. Dear Jantung, aku tahu akhir-akhir ini kamu sering deg-degan. Tapi kenapa malam ini iramamu semakin tidak karuan? Saya tahu di mata kamu yang cantik itu, saya seperti butiran deterjen anti noda. Sekali kucek langsung hilang. Tapi tolong, pakai deterjennya jangan berlebihan. Soalnya perih kalau kena mata. Setiap manusia mungkin akan melakukan hal yang spontan sekali dalam seumur hidupnya, dan gak sempat mikir lagi apa yang akan terjadi berikutnya. Yang penting hati jadi lega dan otak jadi gila, ya enggak? Yang namanya hidup itu pasti banyak cobaan. Kalau banyak yang cobain, itu namanya garu-garu pipin.
Tapi kalau kejutan yang ngerusak nama baik begini, yang ada cuma bikin kepala panas dingin, hati cenat cenut, ame ginjal deg-deg ser. Mencintai kamu itu ibarat minum kopi panas. Pengennya diseruput pelan-pelan biar awet. Tapi dunia sepertinya tidak mengizinkan itu. Jadi saya akan berusaha selalu menahan panasnya, melepuh lidah, dan hati pun tak mengapa. Cinta itu membahagiakan dan menguatkan. Namun cinta juga menyedihkan dan melemahkan. Tapi itu udah satu paket. Kita nggak bisa memilih. Menyampaikan amanah Bapak yang telah lama diperjuangkan itu, ternyata rasanya seperti habis menaklukkan dunia. Bahagianya tidak bisa dilukiskan. Sampai bingung mau pakai warna apa untuk melukisnya. Ih, gandengan tangan belum tentu jadian kan? Tapi katanya kalau udah gandengan tangan, biasanya hatinya juga ikut gandengan. Bener nggak ya? Ya, itu deh. Yang jelas, Pipin bingung sama apa yang Pipin lihat sekarang. Saya cuma ingin bilang, masuk angin itu nggak enak. Apalagi masuk dalam kehidupan orang yang sudah berpasangan. Ingin rasanya ngerok mukanya biar anginnya keluar. Sepertinya saya salah terus di mata kamu. Kalau begitu, besok saya pindah aja lah ke hidungmu. Asal hidung kamu lagi nggak flu. Aku bisa sabar menanti pembangunan di Indonesia. Aku bisa sabar menanti kesuksesanku sendiri. Tapi untuk menahan ungkapan cinta kepadamu, aku tak sanggup bersabar lagi. Ibarat film India, hujan sikit, langsung ingin joget keliling pohon. Kita hidup di zaman pas lagi salah langsung dimarahin dan dimaki. Kalau pas lagi bener, dibilangnya tumben